Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Dunia Kampung 8. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara perawatan tanaman padi yang sudah mulai berbuah atau yang sudah mulai berumuran kira-kira 3 hingga 4 bulanan, guys. Nah, di sini sudah ada tanaman padi ya, guys. Nah, tonton terus videonya sampai selesai ya, guys. Nah, untuk proses perawatan padi ini kita cukup mudah, guys. Nah, kalau sudah mulai berbuah kayak gini ini kan, ini padinya sudah mulai tumbuh, guys, atau sudah mulai keluar. Nah, ini kira-kira udah dapat 3 bulanan lebih, guys, sudah bisa berbuah kayak gini nih. Nah, untuk proses perawatannya sendiri itu biasanya kalau sudah mulai berbuah kayak gini ini, biasanya pemupukannya itu lebih gampang, guys. Jadi biasanya itu kalau baru tanam itu pemupukannya itu kira-kira 1 minggu 2 kali. Kalau sudah mulai besar gini biasanya itu 1 minggu 1 kali, guys. Nah, karena kan kalau sudah tumbuh besar ini kan kita cuman merawat untuk proses agar subur, dan juga tanaman padi ini tidak ada yang kosong atau pot padinya itu ada isinya semua, guys. Kayak gimana ya? Nah, contohnya kayak gini nih. Nah, kalau mau tahu padi yang kosong atau tidak, nah kita bisa dipitas kayak gini, guys. Nah, ini kan ada semua, guys. Nah, agar supaya itu ada tadi, nah proses perawatannya ditingkatkan lagi, atau untuk pengairannya itu biasanya itu tidak terlalu banyak kayak baru menanam itu, guys. Kalau baru menanam kan tidak boleh terlalu telat air, karena itu biasa tidak bisa bertumbuh untuk tanamannya, atau tidak bisa besar lama besarnya, guys. Nah, bisa juga mati kalau baru menanam. Nah, kalau sudah berumuran 4 bulanan hingga 3 bulanan gini, nah untuk proses pengairannya itu biasanya itu ya tidak terlalu sering, guys. Nah, kayak gini kan sudah tidak dipengairi. Nah, dikarenakan tanah dari tanamannya ini sudah lembab atau sudah basah, guys. Kayak gini bisa dilihat ya, guys. Nah, itu basah, guys. Nah, itu untuk proses perawatannya. Dan juga pemupukannya itu tadi tidak boleh telat, guys. Biasanya 1 minggu 1 kali kalau sudah besar kayak gini nih. Nah, untuk bisa dipanennya itu nunggu berapa bulanan. Nah, biasanya untuk proses pemanenannya itu 5 bulan lebih, atau biasanya itu 6 bulanan itu, guys, sudah siap panen kalau tanaman padi. Jadi setengah tahun untuk proses pemanenannya kalau tanaman padi ini. Nah, jadi untuk proses perawatannya itu kita cukup gampang kalau sudah mulai besar kayak gini, guys. Cuman kita harus tahu ilmunya atau proses dari perawatan itu sendiri, karena tidak sama, guys, untuk proses perawatan dari tanaman lain kalau tanaman padi ini. Jadi ada sendiri-sendiri untuk proses perawatannya. Kalau ini kan masih belum bisa dipanen, guys. Biasanya tanda-tanda kalau sudah siap dipanen itu untuk padi sendiri ini kayak gini nih. Nah, padi ini biasanya itu mulai berwarna kuning atau kuning-kuning kecoklatan gitu. Nah, kalau gini kan masih berwarna hijau, jadi masih belum, guys, terlalu cukup muda. Dan juga untuk daunnya ini biasanya itu ya kuning, guys. Kalau mau dipanen itu kuning-kuning hijau itu. Kalau ini kan masih murni hijau semua, jadi masih belum bisa dipanen, guys. Atau untuk tanamannya masih terlalu muda sekali. Itu, guys, untuk proses perawatannya. Dan juga tanda-tanda untuk siap dipanen. Jadi ini cuman nunggu sebentar doang, guys, sudah bisa dipanen. Dan jangan lupa itu tadi, untuk proses perawatannya tidak boleh diremehkan, atau kita harus merawat teratur untuk tanamannya, guys, agar supaya tanaman padi ini bisa tumbuh subur dan proses
pemanenannya nanti itu bisa maksimal guys. Nah, untuk biasanya kalau mulai penanaman tanaman padi ini gimana guys? Nah, kalau mulai mulai bertanam tanaman padi ini, kalau cuacanya itu biasanya mulai cuaca hujan-hujanan itu guys. Nah, kalau mulai cuaca hujan gitu, biasanya untuk proses pemanenannya itu dilakukan terus menerus guys. Nah, kayak gini nih. Nah, di sini kan ini waktunya atau masih musim hujan. Nah, itu banyak yang menanam atau menandur bahasa Jawanya padi itu guys. Kalau mulai gini nih atau mulai musim hujan. Nah, dikarenakan apa? Nah, kalau musim hujan kan untuk pengairannya itu enak guys, tidak terlalu rumit, bisa dibantu oleh air hujan. Nah, karena untuk tanaman padi sendiri ini cukup membutuhkan banyak sekali untuk proses airnya guys, jadi tidak sama dengan tanaman-tanaman lainnya. Jadi kalau tanaman padi ini proses untuk pengairannya itu harus banyak, karena kalau musim kemarau tanam padi biasanya itu banyak sekali yang gagal guys. Kalau gagal panen itu kalau tanaman padi kalau musim kemarau. Jadi untuk proses tanaman padi ini biasanya dilakukan pada musim hujan kayak gini ini guys, agar supaya tanamannya segar-segar kayak gini guys. Itu guys, bisa segar-segar kayak gini ini. Nah, ini dikarenakan kita penanamannya itu pada musim hujan kayak gini guys. Nah, cukup mudah untuk proses perawatan dari tanaman padi yang sudah mulai berbuah kayak gini guys. Cuman kita harus tahu ilmunya dan juga proses dari perawatan itu sendiri. Nah, pokoknya kita kalau sudah mulai berbuah kayak gini ini, untuk pemupukan dan juga pengairannya itu harus diteraturkan guys, karena tidak sama dengan yang masih baru tanam. Kalau yang masih baru tanam itu lebih ke pengairannya guys. Kalau sudah besar kayak gini ini, cuman kita harus tahu pemupukannya doang dan kita semprot pakai anti hama. Kan biasanya kalau sudah mulai berbuah kayak gini ini banyak sekali kayak belalang dan juga penyakit-penyakit lainnya yang merusak tanaman padi ini guys. Nah, jadi kita harus tahu untuk obat yang bisa membasmi itu semua guys, agar supaya untuk proses pemanenannya nanti maksimal. Nah, cukup mudah guys, atau gampang sekali untuk proses perawatannya. Dan itu tadi pemupukan, dan juga kita harus tahu yang tidak boleh kena hama atau penyakit, itu harus langsung diantisipasi guys, atau kita langsung disemprot pakai anti hama atau obat agar supaya tidak terkena hama guys. Nah, cukup gampang sekali untuk proses perawatannya. Nah, itu tadi untuk saya masalah proses perawatan tanaman padi yang sudah mulai berbuah. Bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.